Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada saudara jamaah salat subuh rahimakumullah. Biasa kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi darani amin ya rabbal alamin. Qala Sadi qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Allah masakha imra'atan bin asarat milhan kama kanat tadullu ala al-hadiyafi bi talabil Imam Ibnu Abbas yaitu sepupu Rasulullah menyebutkan innallaha masakha imra'atan, sesungguhnya Allah merubah istrinya Nabi Lut asara milhan, kemudian berubah menjadi garam. Kama kanat dulu, sebagaimana semula dia menunjukkan alal adyabi kepada tamu-tamunya Nabi Lut itu bitola biriki dengan modus mencari garam. Jadi kan di depan ceritanya ketika Nabi Lut kaumnya menyerang rumahnya lewat tembok, menjebol tembok, lompat tembok ke rumah Nabi Lut untuk mengejar tamu Nabi Lut, malaikat yang 4 itu. Ya kan kemarin begitu. Kemudian istrinya Nabi Lut justru yang berkhianat, ngasih tahu dengan tanda dia pura-pura minta garam kepada tetangga sebagai pertanda Nabi Lut punya tamu. Akhirnya di sini kata Ibnu Abbas, yang begitu terjadi mereka masuk nyerang rumahnya Nabi Lut, ya karena tamunya ngaku saya ini utusan Allah, dan Lut kamu nggak usah takut, nggak bakalan mereka jahatnya sampai kepadamu. Ya, yang kemudian kemarin Allah izinkan malaikat Jibril, ya, izinkan lewat izin Allah, lalu malaikat Jibril sayapnya ditaruh di bawah tanah mereka tinggal. Pasoro layak rifunetari. Ya, begitu masuk mata mereka dibikin buta oleh Allah lewat sayapnya malaikat Jibril. Diberi kipas langsung matanya kaumnya Nabi Lut yang nyerang buta semua, sehingga mereka nggak tahu harus jalan kemana dan tidak tahu kemana rumahnya Nabi Lut ketika mereka menyerang. Ya, kemudian begitu buta mereka teriak-teriak ke sana sini, anna Lutan ashara man ala wajhil ardi. Lut telah menyihir semua orang di muka bumi, padahal mereka dibikin buta lewat malaikat Jibril. Nah, di sini menarik, jadi mau nyerang malah matanya dibutakan, mirip dengan burung ababil ya. Udah deket Ka'bah, lalu Mekahnya gelap, pasukan Ka'bah nggak bisa lihat apa-apa. Ini mirip ya. Jadi Allah ngasih hukuman itu situasinya dibikin gelap dulu. Kalau ini dibutakan. Kalau pasukan Gaza zaman Nabi Muhammad lahir kan, Mekahnya ketika Ka'bah mau digempur langsung gelap, nggak tahu apa-apa. Cuman di sini kan beda. Begitu digelapkan, ya ternyata Allah turunkan azab. Itu, nah ketika itu Nabi Lut bilang, malaikat karena Anda diutus oleh Allah, tolong habisi aja sekarang ini. Kaum saya itu tumpas saja habis sekarang ini. Lalu dijawab oleh para tamu malaikat itu, ya inna mau'idahumus subh. Alaisa subhu biqarib, itu di Al-Quran.
Kata malaikat, janji Allah turun azabnya bukan sekarang, tapi nanti subuh. Dan nanti kalau udah subuh baru dihukum oleh Allah. Jadi kata malaikat, sabar dulu lu, karena udah kesel kan. Udahlah hukum aja sekarang malam itu, ternyata suruh nunggu sampai subuh. Nah, berikutnya sejarawan Ibnu Abbas tadi menyebutkan karena kaumnya Nabi Lut berulah seperti itu ada faktor orang dalam, ya kan, yaitu istrinya tadi yang mengkhianati Nabi Lut, ngasih tahu dengan pura-pura minta garam ke tetangga seolah ada tamu gitu kan. Ya tahu mereka, oh kalau begitu karena minta garam berarti lagi masak, ada tamu malam-malam. Akhirnya mereka menyerang seperti itu. Nah, kata Ibnu Abbas karena istrinya berkhianat, maka istrinya dirubah menjadi garam oleh Allah. Ya, jadi karena tadi khianatnya minta garam ke tetangga, akhirnya Allah hukum dirubah jadi garam. Lagi cerita kayak apa yang di Bandung, yang orang jadi patung di Bandung, sang Kuriang, bener nggak sang Kuriang ya Pak Guru yang orang sana? Bener nggak sang Kuriang? Iya jadi patung, bener nggak? Saya mah nggak tahu. Baca cerita, ini mah cerita beneran ini mah ya. Kali ini mah istrinya Nabi Lut karena khianat akhirnya dibikin jadi garam. Yang tanah tadinya khianat lewat pura-pura minta garam. Ya dihukumnya jadi garam perempuan. Ya hasil katanya. Tsumma amarallah Lutan ayasriya bi'iyalihi tahtal. Nah sebelum ada azab itu istri sudah jadi garam, Allah perintahkan Nabi Lut ayasriya bi'iyalihi tahtal laili, untuk meninggalkan rumahnya dengan keluarganya selain istri tentu, tahtal laili, di balik malam yang gelap itu. Falamma kharaja Lut minal qaumi adkhala Jibril janaha. Begitu Nabi Lut sudah keluar dengan kaum yang taat sama Nabi Lut, padahal tadi nggak ada yang taat ya, keluarganya doang. Dan Nabi Lut keluar dari tengah-tengah kaum Sadum yang jahat tadi, beliau keluar rumah dengan keluarganya kecuali istri yang sudah dirubah tadi. Ya adkhala Jibril janakahu, malaikat Jibril masukkan, setelah tadi kan dikipaskan jadi buta. Yang keduanya Jibril ini naruh sayapnya, masukkan sayapnya tahtal qura, di bawah kampung atau daerah Nabi Lut itu. Ya kemarin namanya kemarin Jabarjan. Ya itu main panjang namanya ya. Gorobil ya, itu jabatannya. Nah itu Allah perintahkan keluarganya dan Nabi Lut ninggalin rumah dulu sebelum hukuman dijatuhkan. Lalu Jibril naruh sayapnya di bawah tanah di mana penduduk itu tinggal. Waqtala'aha min usulihi, begitu tiba waktu subuh langsung sedaerah itu dicabut buminya dari akarnya. Angkat, tadi kan sayapnya di bawah bumi diangkat. Wa kanat sab'u qura. Desa yang kena jahatnya kaum Sadum itu berapa? Ternyata banyak, 7 desa. Jadi bukan di kampungnya Nabi Lut, sekitarnya sampai 7 desa keangkat. Ya. Ini fi kulli qaryatin mi'atu alfi insanin, tiap desanya mencapai penduduk 100.000 orang. Jadi kalau 100.000 kali 7 desa kali 7 kan berarti ya, jadi 7.000 700.000 kan. Oh, tadi kan 100.000 kali 7 700.000 penduduk
ma baina rijalin wa nisa'in wa nisyanin, di situ ada lakinya, perempuan dan anak-anak. Ini yang menarik, kok anak-anak kena semua. Ya, ada. Yaitu kan itulah yang dimaksud oleh Nabi, idza nazalatil balwa ammatis salih was salih. Kalau bencana Allah sudah turun, biasanya yang baik dan yang buruk kena semua. Tapi kan tadi Nabi Lotnya suruh pergi dulu. Nah ini ke anak-anak apa anaknya? Kaum Sadum dihajar habis juga. Berarti Allah Maha tahu, kalau gede juga jadi Sadum lagi. Artinya kalau dibiarkan gak dihukum mungkin juga nanti besarnya menjadi regenerasi sodomi lagi. Jadi mirip dengan kaumnya Nabi Nuh dulu itu. Ya kan? Yaitu Nabi Nuh bilangnya habisin aja yang kafir itu, toh nanti kalau punya anak cucu kafir lagi kata Nabi Nuh. Nah itu, tapi kalau Nabi Muhammad kan beda. Ketika di Thaif dakwah dilemparin batu sampai berdarah-darah, Nabi Malaikat Jibril turun, Muhammad gimana kalau orang Thaif saya habisin aja? Ya kata Nabi Muhammad jangan, karena saya dakwah itu bukan mengharap orang Thaif sekarang aja. Ya kan bapaknya sekarang nolak, nanti mudah-mudahan anaknya enggak, kata Nabi. Kalau ini mah anaknya dihabisin ya. Nabi Muhammad doanya enggak, udahlah biar bapak ibunya jahat, mudah-mudahan anaknya tidak. Nanti dakwah kemana saya kalau dihabisin, kata Nabi. Itu cerita Thaif ya zaman Nabi, jadi mirip-mirip sedikit ceritanya ya. Nah itu, nah, di sini 7 desa yang dibalik buminya oleh malaikat Jibril, dan di situ isinya bisa laki, perempuan, anak-anak. Farafa'aha bainas sama'i wal ard kam hatta sami'a ahli sama' siyaha dukuri ya wanibaha kilabihim. Ini sampai di sini diangkatnya setinggi apa? Bumi tadi itu diangkatnya sampai antara langit bumi tingginya. Jadi bukan semeter lagi, antara langit itu terus ke atas. Jadi jarak langit bumi tengah-tengah. Setelah setinggi itu sampai kedengaran oleh penduduk langit siyahudukihim bani ba'akala. Ya sampai kedengaran oleh malaikat di langit suara kerasnya ayam jago mereka dan suara kerasnya anjing mereka. Oh, jadi ternyata kaum Nabi Lut itu suka anjing juga ya. Sumakolabah, setelah setinggi langit antara langit bumi tinggi begitu buminya, sumakolabah, kemudian dibaliklah bumi itu wajahlah a'la asfalah, lalu dijadikan yang atas menjadi bawah, diangkat dulu dibalik kayak goreng martabak. Jadi penduduknya tanahnya dibalik, di atas angkat, dibalik begitu itu ya. Nah ini tinggi sekali kalau tingginya sampai antara langit bumi, bukan sekedar 1-2 meter. Ya itu. Tsumma atba'ahum bihijaratin min sijil. Setelah itu, setelah dibalik buminya, kemudian mereka dihajar dengan lemparan batu-batu sedang. Sijil ini kan yang pernah dipakai nyerang Abraha kan. Ya min sijil itu kan, bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi begitu udah dibalik, mereka dibalik dilemparin dengan batu sijil seperti yang dipakai menghajar Raja Abraha dan pasukan-pasukan. Fahalaku ajmain, maka binasalah mereka semua. Itu coba 7 desa jumlah 700.000 dibalik. Setelah dibalik dilemparin batu semua. Nah itu. Wasukila Mujahid hal baki yang mingkomilu ahadun. Ya, jadi Syekh Mujahid ahli sejarah ditanya, apakah
ketika kaumnya Nabi Lut di balik bumi, buminya semuanya mati itu, masih ada yang tersisa enggak? Jadi ada pertanyaan begitu. Ketika bumi di balik 7 desa itu mati semua, apakah total atau ada yang tersisa? Ada pertanyaan begitu. Mujahid ditanya begitu. Faqala, maka Mujahid menjawab, na'am, ada yang tidak, ada yang tersisa. Cuman di sini kharaja minhum wahidun. Ya, yang ketika mau dihukum ada yang lepas meninggalkan kampung itu satu orang. Jadi cuma satu kan. Ya. Enggak, ini melarikan diri, enggak baik juga dia. Kaumnya kan ceritanya yang ditanya kaumnya Nabi Lut, bukan Nabi Lut dan keluarganya ini yang ditanya. Kaumnya Nabi Lut yang sadomi itu setelah dihukum dibalik ada yang ketinggalan enggak gitu. Ya kata Mujahid, iya ada satu orang. Dia keluar dari kaumnya Nabi Lut menuju Mekah. Oh, dia mau dihukum, dia udah lari duluan menuju Mekah satu orang ini. Tetapi fabaki hajaruhu mu'allaqan bainas sama'i wal ard. Batu yang dari langit dihajar untuk menghajar tadi itu masih ngikuti satu orang ini. Dia kan lari ke Mekah, diikuti oleh batu yang mau menghajar dia itu dari langit menggantung. Ya, kemudian gimana? Mu'allaqan bainas sama'i wal ard arba'ina yauma. Jadi selama 40 hari dia melarikan diri, batunya ngikutin terus ke Mekah itu. Untuk melempar dia nantinya sampai kemudian wasara fi atna wa hatta kharaja min Makkah, dia ditunggu dari Mekah keluar supaya keluar dari Mekah. Nyatanya ngungsi ke Mekahnya 40 hari diikuti batu penyerang ini terus. Begitu dia 40 hari merasa aman keluar dari Mekah, wasara fi atna hittariq, lalu dia berjalan ke tempat lain. Begitu di tengah jalan, wasaqata alaihi hajar, maka batu yang mengikuti itu begitu dia keluar dari Mekah di tengah perjalanan, batu yang mengikuti langsung menghajar dia. Pahala kafil hal, maka matilah spontan di tengah jalan. Nah, di sini kalau kita lihat, ya dia mau menyelamatkan diri padahal dia sama dosanya, ya kan? Masa yang lain kena hajaran begitu dia melarikan diri ke Mekah selamat, ditunggu sampai 40 hari ya supaya dia jangan di Mekah. Itu artinya Mekah adalah tempat istimewa. Ya, kalau yang disebut wahadzal baladil amin, Mekah adalah negeri yang amin, negeri yang aman. Mau dihukum kaunya Nabi Lut satu lari ke Mekah, gak dihukum dulu waktu 40 hari di Mekah. Tapi begitu keluar dari Mekah, dihajar lagi oleh malaikat dengan sijil, dengan batu. Akhirnya mati di tengah jalan. Nah, ini makanya sejarah kapanpun, kalau urusannya dengan Mekah pasti tidak akan bisa. Ya, jadi kenapa kalau Masjidil Aqsa sekarang nggak ada manfaat, dihajar habis-habisan, nggak kualat, seolah-olah gitu ya. Tapi kalau dia berani masuk Makkah, bisa dipastikan kualat, gitu kan ya. Ya, karena kalau Masjidil Aqsa kan nggak ada jaminan di Al-Quran, tapi kalau Makkah ada jaminan wahadzal baladil amin, demi Makkah yang aman. Itu ya, makanya siapapun yang kuat bagaimanapun nggak akan berani nyerang Makkah. Ya, yang berani nyerang Makkah cuma Nabi sendiri kan. Yang pernah nyerang Makkah itu cuma Nabi sendiri. Ya, waktu di Madinah mau haji nggak boleh, baru Makkahnya diserang sama Nabi. Tapi kan diserangnya bukan Makkahnya, orang kafirnya. Ya karena mau haji nggak boleh, kata Nabi. Yang hajinya di Mekah nggak boleh. Ya udah taklukkan aja penguasanya. Artinya kalau menyerang penguasa zalimnya boleh, nyerang Makkahnya nggak boleh. Gitu. Ya karena dia tempat suci sejak zaman Nabi
nggak bisa itu. Makanya kalau ada orang dulu pernah mau membangun Ka'bah, kemudian membangun Masjidil Haram, insinyur dari barat, ya kan? Dianya nggak bisa. Begitu di perbatasan Mekahnya lumpuh, ambruk. Ya. Ya. Ini kan batas Mekah dengan luar Mekah. Insinyur mau masuk selangkah ambruk, lemes, nggak ada tenaga. Dia mundur sehat lagi. Cuman beda selangkah doang. Ya. Maju langkah lagi, ambruk lagi, nggak ada tenaga, mundur lagi, sehat lagi. Dia mikir kok nggak bisa masuk, akhirnya dijawab, nggak, kamu disuruh syahadat dulu, nggak boleh ada niat buruk di sini. Begitu dia syahadat masuk Islam, masuk ya enggak. Jadi memang beda ya, dia lumpuh, nggak ada tenaga. Ya makanya kalau dulu di sini di tetangga kita ada orang Kopassus, ya ngadu ke saya, Pak Ustadz, saya daftar haji, sekarang mau manasik di KP3 ya Pak Haji ya. Tiap pagi hari Minggu saya mandi, mau berangkat manasik, selesai mandi, ganti baju, nyalain mobil, ambruk, tenaga enggak ada. Ya, saya bingung amat ini. Lah bagaimana haji saya kalau saya mau manasik ambruk, nggak ada tenaga, ambruk, nggak ada tenaga. Ya akhirnya saya bilang, Pak, Bapak mau haji bagus, tapi ada yang mengganjal. Ya karena Mekah itu kota suci, nggak boleh dimasuki orang yang tidak suci. Ya, saya bilang, ya kan sekarang banyak orang Islam yang salah langkah. Maksudnya udah, Bapak punya jimat gak? Saya nanya gitu ya. Jujur Bapak harus jawab, kalau nggak jawab nggak dikasih tahu sama saya. Rupanya dia punya jimat, jimatnya batu. Dia punya batu dapat dari Gunung Karang. Gunung Karang mana Pak? Sini ya? Tiomas ya? Gunung Karang Tiomas apa Baros? Iya, dia punya batu dari Gunung Karang. Ya, ya percaya batulah bahasa kitanya. Emang dia cerita, saya waktu mau perang Timur Pak, saya dikasih batu ini dari Gunung Karang. Tapi memang waktu saya di Timur itu perang itu melawan Fetilin, ya, dengan ya itu dengan pasukan mana namanya Portugal itu ya. Alhamdulillah, saya ditembakin sama orang Portugal itu nggak apa-apa. Ya, kata dia, dengan itu tadi keyakinan dia dengan batu, dia cerita ya, tapi kan Timur beda dengan Mekah kan. Saya bilang itu Timur bukan Mekah ya, tapi kalau Mekah nggak ada orang kebal ya. Jadi yang ada orang bersih, bukan orang kebal. Oh, jadi gimana Ustaz? Ya kembalikan aja batunya ke Gunung Karang, ya lepas batunya, kasihkan lagi sama yang ngasih. Saya bilang gitu. Ya benar, dia datang ke sana ke Gunung Karang. Ya karena udah tinggal sebulan mau berangkat haji Pak, itu tinggal bisa aja. Asal mau manasik ambruk, ambruk. Sama sekali nggak ada tenaga, lemes. Ya udah pas begitu sampai gerbang Gunung Karang, sama yang ngasih itu nggak sampai pintu rumah, pintu gerbangnya aja depan. Udah ditunggu di depan pintu. Kamu mau balikin batu ya? Udah di situ di depan gerbang itu sama yang ngasih itu. Padahal nggak ketahuan keluar dari mana orang tadi, tiba-tiba yang ngadang saya di gerbang. Kamu mau balikin batu ya? Iya Pak. Ya udah. Kamu lihat tanganmu ada nggak? Pasti buka, udah nggak ada Pak. Batunya itu. Padahal digenggam begini. Kamu balikin batu ya? Iya. Coba buka tangan. Udah nggak ada. Ya secara akal memang luar biasa gitu Pak Haji. Tapi urusan haji beda lagi. Begitu dibalikin, ya dia sadar, iya ya. Dan begitu pulang manasik biasa aja, nggak lemes lagi sampai dia pergi haji. Jadi ada umat Islam yang kadang-kadang salah amalan, kayak tadi kan namanya salah amalan ya. Ya dikira sesuai syariat, ternyata tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya susah ya gitu itu. Jadi kalau cerita Masjidil Haram dengan Mekah itu luar biasa.
Jadi kalau Masjidil Aqsa memang masjidnya para nabi, tapi Al-Quran nggak ada kalimat yang menjamin bahazal baladil amin, ya kan? Ya memang menarik kalau kita cerita kayak begitu ya, bahwa Mekah adalah kota suci. Suci itu artinya suci segala-galanya, suci pikiran, suci niat, semuanya harus suci. Coba kalau ada orang haji niatnya salah dikit, keder, itu kan, memang harus suci semua, gitu. Sucinya lahir batin. Jika enggak ya tadi ada kekurangan dan kelemahan. Itu waqad azaballahu qauma lutin bi'adzabin lam yu'adzib bihi ahadan minal umam. Allah benar-benar telah memberi azab siksa kepada kaumnya Nabi Lut dengan siksaan yang belum pernah diberikan kepada umat manapun di dunia ini. Ya, kenapa? Li ajli tikabihim al-fahisah lima, karena perbuatan mereka terhadap kekejian yang sudah melampaui batas. Itu tuh. Jadi nyatanya kekejian melampaui batas laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu nyatanya dianggap kekejian yang paling melampaui batas yang akan mendatangkan azab. Nah ini yang sedih tentu di negara kita ada DPR yang pengen mengesahkan LGBT. Ya udah, takutnya bumi kita dibalik kayak Nabi Lut gimana? Gitu. Nah itu makanya kemarin di demo kan di Jakarta dari Inggris, karena Inggris mengizinkan. Yang penyanyi Coldplay kemarin itu kan di demo sama orang Jakarta, karena Inggris mendukung adanya undang-undang itu kan. Takutnya penonton kita ke bawah gimana? Ya kan bisa jadi, apalagi anak-anak sekarang kan kurang agamanya rata-rata. Ini dianggap kekejian yang luar biasa. Ya, makanya kalau saja itu Lut di zaman Ibrahim. Tapi ternyata umurnya nggak panjang Nabi Lut. Nabi Lut wafat pada zaman masih Nabi Ibrahim masih ada. Jadi dia kan anak saudara, anak pamannya Nabi Ibrahim. Jadi bukan keturunan Ibrahim tapi anak saudara beliau kan. Nah ini kalau kita lihat sejarah ini dari zaman ke zaman kaumnya Nabi Lut ini jadi bacaan umat seluruh dunia. Nyatanya Islam, non-Islam semuanya nggak setuju karena pasti mendatangkan bencana. Tetapi yang namanya nawadir bahasa orang Arabnya, perbuatan yang menyimpang itu kadang-kadang disukai orang, ya kadang-kadang itu. Ya makanya itulah maunya setan. Karena awalnya juga kemarin iblisnya menjelma kan. Iya, Sodom itu kan muncul gangguannya awalnya itu tadi, iblis yang menjelma itu zaman Nabi Lut di depan kemarin itu. Jadi ulahnya sebenarnya gangguan dari iblis yang menjelma supaya terjadi membudaya sampai orang kaumnya Nabi Lut yang hidup di pegunungan dan di perkotaan dipersatukan sehingga saling kenal, akhirnya merajalela percintaan lagi dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah itu kaumnya Nabi Lut. Beda dengan ada lagi kaum-kaum yang kita sebut golongan-golongan Valentine, ya kan Pak Haji ya. Itu kalau Valentine mau cinta bebas, kalau ini cinta sejenis. Kalau Valentine itu cinta bebas. Ya, maksudnya gimana? Santo Valentina itu kan gadis Roma abad 3 Masehi, tahun 300 Masehi. Itu Santo Valentina, gadis Roma abad 3 Masehi. Dia penulis novel percintaan dari Romawi. Itu. Dan dia dengan novel bebasnya, seks bebasnya kemudian dipraktekkan bukunya itu dalam praktek seks bebas semalaman suntuk tanpa lampu, orang berpasangan laki perempuan yang belum nikah. Itu hari Valentine sejarahnya. Tapi itu kan urusan orang Nasrani ya Pak, ya bukan urusan Muslim.
Nah, orang kita yang nggak kenal sejarah Valentine dimaknai hari kasih sayang. Yang dimaksud kasih sayang versi Valentine ya seks bebas, ya dia kumpulkan yang punya pacar gitu itu ya semalaman. Ya kalau namanya pasangan belum nikah semalaman ngapain tanpa lama. Itu sejarah hari Valentine. Ya tapi umat Islam nggak ngerti sejarah banyak ngasih hadiah hari Valentine. Saking bodohnya terhadap sejarah. Ya, tapi ada kan Pak, ada orang Islam yang merayakan Valentine itu ada karena nggak ngerti sejarah. Ya lah itu kan naudzubillah. Ya inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan menjadi pelajaran dan wawasan kita terhadap sejarah masa lalu nabi-nabi dalam rangka memperkuat iman kita agar kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.